Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan adik-adik semuanya, selamat malam. Apa kabar? Bacaan hari ini, terutama bacaan kedua dan bacaan Injil, merupakan rangkuman seluruh inti iman kita, yakni kasih. Dan di dalam surat Yohanes pasal 4, surat Yohanes yang pertama pasal 4, jelas-jelas dikatakan Allah adalah kasih. Bagaimana supaya kita bisa melihat Allah atau merasakan kehadiran Allah? Maka wujudnya ada di bacaan Injil, perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada kita, yaitu kasihilah seorang akan yang lain. Saling mengasihi. Dan ini dalam Yohanes 15. Kalau dalam Yohanes 14 itu Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu kasihilah, hendaklah kalian saling mengasihi. Karena perintah lama itu hukum pembalasan. Kalau dalam perjanjian lama masih ada hukum pembalasan. Maka kalau bangsa Yahudi diserang sekarang, diserang oleh kelompok Hamas, itu mereka akan menerapkan hukum pembalasan. Tidak heran ketika beberapa minggu lalu bangsa Israel diserang oleh Iran, mereka pasti akan membalas. Karena mereka menganut hukum pembalasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu hukum lama, perjanjian lama. Sedangkan Yesus datang dengan membawa hukum baru, perintah baru, yaitu saling mengasihi. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ada yang mau coba? Biasanya kalau kita ditampar pipi kanan, marah-marah, balik marah-marah. Kalau perlu angkat kursi, lempar piring. Dan itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Karena memang secara manusiawi, maka bacaan-bacaan, terutama bacaan hari ini, soal kita berasal bacaan liturgi hari Sabtu ini, karena kita menggunakan bacaan liturgi untuk besok sebenarnya. Bacaan liturgi hari ini itu mengatakan bahwa kita ini sebenarnya bukan berasal dari dunia ini ketika kita mengimani Yesus. Mengapa? Karena dunia ini pada umumnya akan seperti itu. Kalau kita dipukul, kita akan membalas. Bahkan kalau perlu menunggu kesempatan, kalau belum bisa membalas sekarang, dendam. Tunggu kok, ada waktunya nanti. Tunggu saja. Karena kita menyimpan dendam. Sedangkan Yesus datang dengan perintah yang baru, yakni untuk saling mengasihi. Kalau berbicara tentang kasih, apalagi dengan anak-anak muda, apalagi dengan anak remaja, biasanya akan panjang lebar. Tapi kadang-kadang dengan bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa panjang lebar. Saya ingat bulan Juni lalu saya mendampingi WKRI dan apa kali lalu itu WKRI dan PD gotong-gotong rekoleksi di apa lagi namanya, ngaran di Ambarawa. Dan berbicara tentang kasih juga itu ternyata menarik untuk orang tua. Karena sepertinya kalau berbicara tentang cinta kasih, seperti kembali ke masa-masa remaja dulu. Bernostalgia. Yang mudah-mudahan tidak gila. Tapi intinya cinta kasih itu sebenarnya mau menerapkan apa yang diajarkan oleh Yesus, oleh Allah kepada kita. Maka dikatakan tadi, kalau kita mau menghadirkan Allah di tengah-tengah kita, hendaklah orang saling mengasihi. Hanya sekali lagi ini kata, cinta kasih itu kata yang mudah diucapkan tetapi kadang-kadang sulit dipraktekkan. Mengapa? Karena cinta sejati itu menuntut pengorbanan. Maka Yesus mengatakan tadi di dalam bacaan, di tengah-tengah bacaan Injil, dia mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan dia mengatakan, kamu bukan lagi hamba, kamu adalah sahabat-sahabatku. Kasih yang paling besar adalah kasih seseorang yang memberikan nyawanya
Kata kerja di situ adalah memberikan. Dan apa yang paling besar dimiliki oleh manusia? Apa yang paling bernilai dimiliki oleh manusia? Nyawa. Itulah yang paling bernilai yang dimiliki oleh manusia. Maka kalau ada orang sakit, orang berupaya menyembuhkan diri supaya tidak mati, karena sangat berharga nyawa kita. Tetapi justru Yesus memberikan contoh dengan mengorbankan dirinya, nyawanya, karena dia mengasihi manusia dan dia memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Oleh karena itu dalam Jumat Agung kali lalu dan juga dalam Hari Raya Paskah, saya mengatakan bahwa titik tertinggi dari mencintai, titik tertinggi dari mengasihi adalah berkorban. Nah, hanya saja kita dalam kehidupan kita sangat sulit untuk berkorban. Sangat sulit berkorban. Bisa kurban materi, bisa kurban perasaan, bisa kurban waktu, korban hal-hal yang lain yang kita miliki, apalagi mengorbankan nyawa. Sangat sulit. Apalagi kalau kita sudah dimarahi, kita diberikan nasihat. Biasanya anak-anak ketika diberi nasihat langsung menolak, ada resistensi dalam dirinya. Padahal baru berkorban untuk duduk tenang mendengarkan nasihat dari orang tua. Rata-rata kita sudah mulai ada penolakan. Kenapa terjadi pertengkaran atau tidak terwujudnya cinta kasih dalam lawannya cinta kasih? Salah satunya adalah peperangan, pertengkaran. Mengapa terjadi biasa pertengkaran? Yang paling kecil lah dalam kelompok atau dalam keluarga kita. Salah satunya karena orang tidak mau berkurban. Kurban untuk mendengarkan, dan ini terkait dengan bulan liturgi nasional, yakni keheningan. Kita seringkali bertengkar karena tidak mau saling mendengarkan. Biasanya kalau ada yang marah, apalagi kalau mengganggu diri kita, kita akan membalas. Jarang sekali orang yang bertengkar diam-diaman, ya kan? Tidak ada orang yang bertengkar diam-diaman. Maka pernah saya membaca satu kisah, satu tulisan singkat. Ada yang bertanya, kenapa kalau orang bertengkar itu suaranya pasti keras, tinggi? Kenapa? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Kenapa kalau orang bertengkar biasanya suaranya keras, suara nadanya tinggi, bahkan sampai urat-urat leher keluar di sini dan muka merah? Apa? Karena hatinya berjauhan, meskipun mereka berdekatan tetapi hatinya berjauhan. Sedangkan orang yang sedang mengalami romantis, kadang-kadang duduk dengan orang yang disayangi tanpa berbicara pun, diam pun, istri cuma menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, sudah terungkap cinta kasih karena hatinya dekat. Mereka tanpa bahasa apapun bisa saling mendengarkan dan saling mengerti. Dan ini yang mau ditekankan dalam minggu pertama bulan liturgi nasional untuk mewujudkan saling mengasihi, salah satunya adalah dengan keheningan. Bagaimana, apa itu keheningan? Keheningan padanan katanya adalah tenang. Kalau orang yang marah pasti dia tidak tenang. Muka kita akan marah, urat-urat keluar, emosi. Bahkan kata-kata yang tidak seharusnya kita katakan, dikatakan. Tangan yang seharusnya tidak melakukan sesuatu sudah mungkin melempar atau menampar. Karena kita tidak tenang. Kenapa kita tidak tenang? Karena hati kita juga tidak hening. Maka salah satu untuk mewujudkan itu adalah belajar keheningan. Sayangnya dunia kita zaman sekarang, terutama pada saat-saat ini, semakin tidak hening. Keheningan untuk diri kita. Kadang-kadang diri kita mulai dari pagi sampai malam sudah sibuk
Jarang sekali ada keheningan untuk diri kita sendiri. Tidak ada waktu untuk diri kita sendiri, untuk merefleksikan diri kita, merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Sangat jarang. Lihat saja anak-anak. Kalau dari bangun pagi apa yang dicari anak-anak? HP. Belum tidur, belum buka mata, tangannya sudah cari HP-nya. Ya bukan hanya anak-anak, kadang-kadang kita juga ya. Kadang-kadang kita juga orang tua. Kita jarang lagi hening. Di gereja apa yang kita lakukan? Datang ke gereja yang katanya adalah rumah Tuhan. Kita datang ke gereja ketemu teman-teman kita. Kita berbicara di dalam rumah Tuhan. Padahal kalau rumah hantu tidak ada yang berani berbicara. Ya, kalau masuk di gereja, woi jalan lengga-lenggo. Ketemu temannya, hai bro, hai bestie. Ribut, setelah duduk cari tempat yang sama-sama temannya, apa yang dilakukan cerita. Jalan di gereja, padahal ada sakramen Maha Kudus, ada Tuhan. Tapi coba di rumah hantu atau di kuburan, lewat sopan sekali, tidak ada yang berani bicara. Kalau perlu lewat tabe nenek. Kita tidak memberikan diri kita untuk tenang dan hening. Sudah duduk, tidak berbicara dengan orang lain, tapi apa yang kita ambil? HP, kita komunikasi dengan orang yang seberang, orang yang jauh. Maka memang salah satu cara untuk bisa mewujudkan cinta kasih adalah dengan hening. Coba praktekkan kalau bertengkar, ada satu yang tidak berbicara, biarkan pasangannya atau orang yang marah itu bicara saja, marah terus, jangan kita ladeni. Saya yakin lama-kelamaan dia akan capek. Saya yakin orang itu akan kelamaan diam sendiri kalau kita tidak ladeni. Tapi kapan kita balas, apalagi ketika kita juga turut menyalahkan dia, pasti akan semakin besar pertengkarannya. Karena kita tidak ada yang mau mendengarkan. Di dalam keluarga kita seringkali terjadi hal-hal yang bukan hanya keluarga, di tempat kerja bahkan kami juga para pastor kalau ketika kumpul yang ramai itu adalah karena kita semua berbicara. Dan akhirnya tidak ada yang mau saling mendengarkan. Salah satu bentuk pengorbanan itu adalah dengan kita mulai dari hal yang kecil untuk mendengarkan. Suami dengarkan curhatan istrinya, istri dengarkan curhatan suaminya. Maka di ME itu salah satu bentuk pendampingan keluarga di gereja Katolik. ME itu setiap malam hendaknya diadakan BPS. Bagaimana perasaan saya? Sebelum tidur ungkapkan perasaannya pasangannya hari itu, apakah senang atau bahagia, susah atau lebih semangat. Bagaimana perasaannya pada pasangannya. Kalau di dalam kebersamaan kami biasanya disebut correctio fraterna, saling mengoreksi dalam persaudaraan. Kita mengatakan kebaikan dan keburukan orang lain, tetapi bukan untuk menjelekkan, tetapi untuk saling mengoreksi, memberikan masukan supaya orang tahu, oh ini yang tidak mestinya saya lakukan, ini yang tidak mestinya saya katakan, ini yang seharusnya saya lakukan untuk orang lain. Sehingga biasanya untuk pengenalan diri dibuat satu lembar kertas, dibagi dua dari atas, positif dan negatif. Apa positifnya kita, apa negatifnya kita tahu diri kita sendiri. Apa positifnya, negatifnya pasangan kita tahu masing-masing. Karena kita semua pasti punya positif, kita semua pasti punya negatif. Itulah sebabnya kita saling melengkapi. Seandainya kita semua sempurna, kayak lagunya lagunya Andra and the Backbone, sempurna, kita tidak akan membutuhkan orang lain. Tetapi karena kita masing-masing tidak ada yang sempurna, kita punya kelebihan, punya kekurangan, maka kita saling melengkapi. Bagaimana supaya saling melengkapi? Saling mengasihi. Mengasihi artinya memberi satu dengan yang lain. Dan salah satu cara, ini hanya salah satu cara adalah dengan menciptakan keheningan, ketenangan, supaya kita tercipta kedamaian. Tuhan memberkati kita.